Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang keunggulan penggunaan pneumatic control. Apa sih keunggulannya dibandingkan dengan hidrolik dan elektronik? Nah, pneumatik merupakan ilmu yang membahas tentang udara yang bergerak. Keadaan keseimbangan udara dan syarat-syarat keseimbangan. Perkataan pneumatik berasal dari bahasa Yunani yang eh, berarti pneuma, yang berarti nafas atau udara. Jadi kalau diartikan pneumatik berarti terisi udara atau digerakkan oleh udara manfaat. Nah, kemudian pneumatik merupakan cabang teori aliran atau mekanika fluida dan tidak hanya meliputi penelitian aliran udara melalui suatu sistem saluran yang terdiri atas pipa-pipa atau selang-selang, tetapi juga aksi penggunaan udara. Kemudian pneumatik merupakan menentukan keadaan keseimbangan gas dan uap, khususnya udara atmosfer, dengan adanya gaya-gaya luar atau aerostatika dan teori aliran atau aerodinamika. Nah, pneumatik dalam pelaksanaan teknik udara manfaat dalam industri merupakan ilmu pengetahuan dari semua proses mekanik di mana udara membedakan suatu gaya atau gerakan. Jadi pneumatik meliputi semua komponen mesin atau peralatan dalam mana terjadi proses-proses pneumatik. Kemudian komponen daripada pneumatik. Komponen pneumatik beroperasi pada tekanan 8 sampai 10 bar, tetapi dalam praktek dianjurkan beroperasi pada tekanan 5 sampai dengan 6 bar untuk penggunaan yang ekonomis. Beberapa bidang aplikasi industri yang menggunakan media pneumatik dalam hal penanganan material adalah sebagai berikut. Yang pertama, percakapan benda kerja. Yang kedua, penggeseran benda kerja, kemudian pengaturan posisi benda kerja, kemudian pengaturan arah benda kerja. Kemudian penerapan pneumatik secara umum. Yang pertama, pengemasan atau packing, kemudian pemakanan atau padding, terus pengukuran, metering, kemudian pengaturan buka dan tutup, kemudian ada pemindahan material, kemudian pemutaran dan pembalikan benda kerja, kemudian pemilahan bahan, penyusunan benda kerja, dan yang terakhir pencetakan benda kerja. Kemudian susunan sistem pneumatik adalah sebagai berikut. Ada satu daya, kemudian ada elemen masukan, kemudian ada elemen pengolah, kemudian elemen kerja atau aktuator. Alasan pemakaian daripada pneumatik, persaingan antara peralatan pneumatik dengan peralatan mekanik, hidrolik atau elektrik makin besar. Dalam penggunaannya, sistem pneumatik diutamakan karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, paling banyak dipertimbangkan untuk beberapa mekanisasi. Kemudian dapat bertahan lebih baik terhadap keadaan tertentu. Kemudian seringkali suatu proses tertentu dengan cara pneumatik berjalan lebih rapi atau lebih efisien dibandingkan dengan cara lain. Contoh misalnya palu-palu, bor, dan keling pneumatik. Jauh lebih baik dibandingkan dengan perkakas elektrik serupa karena lebih ringan, kemudian lebih
ada kepastian kerja dan lebih sederhana dalam pelayanan. Yang kedua, pesawat pneumatik telah mengambil suatu kedudukan monopoli yang penting pada rem-rem udara bertekanan untuk mobil angkutan dan gerbong-gerbong kereta api atau alat-alat angkat dan alat-alat angkut. Yang B, pistol-pistol atau alat cap semprot, mesin-mesin penyedot kaca, berbagai jenis penyejuk udara, kemudian ada kepala-kepala asap kecepatan tinggi. Nah, udara bertekanan memiliki banyak sekali keuntungan, tetapi dengan sendirinya juga terdapat segi-segi yang merugikan. Atau lebih baik pembatasan pada penggunanya. Hal-hal yang menguntungkan dari pneumatik pada mekanisasi yang sesuai dengan tujuan sudah diakui oleh sama industri yang lebih banyak lagi. Pneumatik mulai digunakan untuk pengendalian maupun penggerakan mesin-mesin dalam. Nah, keuntungan daripada pemakaian pneumatik merupakan media atau media kerja yang mudah didapat dan mudah diangkut. Udara di mana saja tersedia dalam jumlah yang tak terduga. Kemudian saluran-saluran balik tidak diperlukan karena udara bekas dapat dibuang bebas ke atmosfer. Kemudian sistem elektrik dan hidrolik memerlukan saluran balik. Kemudian udara bertekanan dapat diangkut dengan mudah melalui saluran-saluran dengan jarak yang besar. Jadi pembuangan udara bertekanan dapat dipusatkan dan menggunakan saluran melingkar. Semua pemakai dalam satu perusahaan dapat dilayani udara bertekanan dengan tekanan tetap dan sama besarnya melalui saluran-saluran cabang dan pipa-pipa saluran. Kemudian energi udara bertekanan dapat disediakan di mana saja dalam perusahaan. Kemudian dapat disimpan dengan mudah. Sumber udara bertekanan atau kompresor hanya menyerahkan udara bertekanan kalau udara bertekanan ini memang digunakan. Jadi kompresor tidak perlu bekerja seperti halnya pada pompa peralatan itu. Pengangkutan ke dan penyimpanan dalam tangki-tangki penampung juga dimungkinkan. Suatu daur kerja yang telah dimulai selalu dapat diselesaikan. Demikian pula kalau penyediaan listrik tiba-tiba dihentikan. Berikutnya adalah bersih dan kering. Jadi udara bertekanan adalah bersih. Kalaupun ada kebocoran pada saluran pipa, benda kerja maupun bahan-bahan di sekelilingnya tidak akan kotor. Kemudian udara bertekanan adalah kering. Jika terdapat kerusakan pipa-pipa, tidak akan ada pengotoran atau bintik minyak dan sebagainya. Kemudian dalam industri pangan, kayu, kulit, dan tenun, serta pada mesin-mesin pengetahuan. Yang memang penting sekali adalah bahwa peralatan tetap bersih selama bekerja. Kemudian sistem pneumatik yang bocor bekerja merugikan dilihat dari sudut pengurus. Tapi dalam keadaan darurat, kerja tetap dapat berlangsung. Tidak terdapat banyak kebocoran yang mengganggu seperti pada hidup. Kemudian tidak peka terhadap suhu. Jadi udara bersih itu tanpa uap air dapat digunakan sepenuhnya pada suhu yang tinggi atau pada nilai-nilai yang rendah, jauh di bawah titik beku, masing-masing panas atau dingin. Kemudian udara bertekanan juga dapat digunakan pada tempat-tempat yang sangat panas, misalnya untuk pelayanan tempat tekan, pintu-pintu daur pilar, pijar, daur pengerasan atau daur pilar. Kemudian peralatan atau saluran-saluran pipa dapat digunakan secara aman dalam lingkungan yang panas sekali. Misalnya pada industri-industri baja atau bengkel-bengkel tua. Aman terhadap kebakaran dan ledakan, jadi keamanan kerja serta produksi besar dari udara bertekanan tidak mengandung bahaya kebakaran maupun ledakan. Kemudian dalam ruang-ruang dengan resiko timbulnya kebakaran atau ledakan, atau gas-gas yang dapat meledak dapat dibebaskan. Alat-alat pneumatik dapat digunakan tanpa dibutuhkan pengamanan yang mahal dan luas. Dalam ruang seperti itu, kendali elektrik dapat dalam banyak hal tidak diinginkan. Kemudian tidak diperlukan pendingin lidah kerja.
Pembawa energi atau udara bertekanan tidak perlu diganti sehingga untuk ini tidak dibutuhkan biaya. Minyak setidak-tidaknya harus diganti setelah 100 sampai 125 jam. Ya. Kemudian rasional atau menguntungkan jadi pneumatik adalah 40 sampai 50 kali lebih murah daripada tenaga otot. Hal ini sangat penting pada mekanisasi dan otomatisasi produksi. Kemudian komponen-komponen untuk perawatan pneumatik tanpa pengecualian adalah lebih murah jika dibandingkan dengan komponen-komponen peralatan itu. Kemudian kesederhanaan atau mudah pemeliharaan. Karena konstruksi sederhana peralatan udara bertekanan hampir tidak peka gangguan. Kemudian gerakan-gerakan lurus dilaksanakan secara sederhana tanpa komponen mekanis seperti tuas-tuas, eksentrik, cakra pembukaan, pegas, poros, skru, dan lain-lain. Konstruksinya yang sederhana menyebabkan waktu kontes atau pemasangan menjadi singkat. Kerusakan seringkali dapat direparasi sendiri, yaitu oleh ahli teknik, montir, atau operator setempat. Kemudian komponen-komponennya dengan mudah dapat dipasang dan setelah dibuka dapat digunakan kembali untuk penggunaan lainnya. Sifat dapat bergerak, selang-selang elektrik memberi kebebasan pindah yang besar sekali dari komponen pneumatik ini. Kemudian aman, sama sekali tidak ada bahaya dalam penggunaan pneumatik. Jika digunakan dalam beruntung lembab atau di udara luar, pada alat-alat elektrik dan atau bahaya hubungan singkat. Dapat dibebani lebih atau tahan pembebanan lebih. Alat-alat udara bertekanan dan komponen-komponen berfungsi dapat ditahan sedemikian rupa hingga berhenti. Dengan cara ini komponen-komponen akan aman terhadap pembebanan lebih. Komponen-komponen ini juga dapat direm sampai kadang berhenti tanpa kerugian. Kemudian pada pembebanan lebih, alat-alat udara bertekanan memang akan berhenti, tetapi tidak akan mengalami kerusakan. Alat-alat listrik terbakar pada pembebanan lebih. Kemudian suatu jaringan udara bertekanan dapat diberi beban lebih tanpa rusak. Kemudian silinder-silinder gaya tak pekat pembebanan lebih dan dengan menggunakan katup-katup khusus, maka kecepatan torak dapat di-setel tanpa bertingkat. Kemudian jaminan bekerja besar. Jadi jaminan kerja besar dapat diperoleh karena peralatan serta komponen bangunannya sangat tahan arus. Peralatan serta komponen pada suhu yang relatif tinggi dapat digunakan sepenuhnya dan tetap demikian. Kemudian peralatan pada timbulnya naik turun suhu yang singkat tetap dapat berfungsi. Kemudian kebocoran yang mungkin ada tidak mempengaruhi ketentuan bekerja suatu instalasi. Biaya pemasangan murah, kemudian pengawasan kontrolnya juga mudah dilihat. Periode kerjanya cepat, kemudian dapat diatur tanpa bertingkat. Yang terakhir ringan sekali, berat alat-alat pneumatik jauh lebih kecil daripada mesin yang digerakkan listrik. Jadi bisa dilihat perbandingannya motor pneumatik dengan motor listrik itu 1/8, itu sampai 10. Kalau untuk motor pneumatik dengan motor frekuensi tinggi 1/3 bisa sampai 4. Oke, barangkali sekian dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan silakan atau masukan silakan lewat email. Terima kasih. Selamat